Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini kita semua boleh kembali hadir di ibadah mana pagi mana, di mana pada saat ini sudah menjelang bulan Natal ya. Semua sibuk dengan kegiatan Natal, bahkan di tempat saudara-saudara kita di Sulawesi ya, udah ramai sekali dengarnya. Saya juga heran, kok bulan November udah ramai Natal gitu kan ya. Sedangkan di tempat kami sendiri, di daerah kami, adem-adem aja. Barulah di minggu sekarang nih, penuh dengan kegiatan Natal. Hampir setiap hari ada perayaan Natal. Hampir setiap hari orang merayakan Natal di komunitas-komunitas. Bahkan di komunitas sekuler pun seperti yang saya ikutin, banyak baik itu orang yang suka hobi olahraga ngadain Natalan, yang hobinya ngobrol nongkrong juga ngadain Natalan. Sungguh luar biasa Natal hadir di saat-saat ini. Natal hadir menyemangati semua, menyemarakan bulan Desember ini. Yang jadi pertanyaan kita semua, apakah Natal tersebut hadir hanya setahun sekali? Apakah Natal tersebut hanya hadir pada saat bulan Desember saja? Tentu tidak. Kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, apalagi kita yang sekarang sudah belajar firman Tuhan dengan benar di Day Spring Theological University ini, pasti mengetahui dengan gamblang apa sih makna Natal, kenapa harus ada Natal, tujuannya apa, banyak sekali. Seperti kemarin di ibadah mana pagi mana yang disampaikan Pak General Patrick ya, tentang Allah hadir di dalam keluarga ya, di Matius 1:21. Saya pun saat ini tergerak. Kemarin Tuhan gerakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di Matius 1 tersebut. Karena Yesus hadir itu sebagai juru selamat yang membawa harapan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita dalam kita semua yang tadinya dalam kegelapan menjadi terang. Kita lihat banyak pohon-pohon terang di setiap rumah, yang tentu jemaat Kristen ya. Kalau kami di Jawa, di kota Cirebon, akan sangat riskan kalau memasang aksesoris Natal di tempat-tempat umum ya, kecuali di mall baru. Tapi kalau depan rumah kayaknya agak berat gitu kan ya. Nah, tapi puji Tuhan, kita semua dalam lindungan Tuhan, kita semua boleh merayakan Natal dengan baik. Tema yang saya angkat pada pagi hari ini adalah sesuai dengan tema yang disampaikan di pimpinan kami, bahwa Allah hadir menyelamatkan keluarga. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Allah hadir menyelamatkan kita semua. Kenapa Allah hadir dalam keluarga? Kenapa Allah hadir di tempat yang paling kecil? Di pemerintahan yang paling kecil, itu bukan RT menurut saya sih. Kan paling tinggi ada presiden dan ke bawah-bawahnya. Tapi adalah keluarga. Dalam keluarga itu ada seorang ayah sebagai pimpinan, sebagai imam, sebagai kepala. Ada seorang ibu sebagai menteri keuangan, sebagai menteri segala-galanya. Ada anak-anak sebagai warga negaranya. Nah, Allah hadir di komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga. Kenapa Allah hadir dalam satu keluarga? Karena dari keluarga lah timbul banyak persoalan, timbul banyak masalah, timbul banyak segala suatu perbentrokan antara seorang suami dengan istri, antara anak dengan bapak, anak dengan ibu, kakak dengan adik, bahkan dengan menantu, dengan cucu. Banyak sekali permasalahan itu. Makanya Allah hadir secara pribadi untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir tidak di tempat yang besar, tidak di tempat yang mewah, tapi dalam keluarga, Bapak Ibu sekalian. Allah hadir tempat yang sangat sederhana, seperti kemarin dibilang, ditaruh di palungan. Saya tidak membahas palungan ya Bapak Ibu sekalian, karena pasti sudah pada belajar semua. Saya akan memfokuskan kepada karakter kita dalam keluarga.
Allah hadir menyelamatkan keluarga. Allah hadir memulihkan keluarga kita. Nah, kita akan buka satu persatu bagaimana Allah menyelamatkan keluarga di Matius 1 ayat 21 yang akan saya bacakan sampai 25. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi jelas di sini Tuhan Yesus hadir di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah keluarga yang sedang bermasalah. Kita tahu semua saat itu Yusuf dan Maria belum menikah. Mereka baru bertunangan. Tetapi Maria oleh anugerah Tuhan sudah mengandung sebelum nikah. Bagaimana ceritanya orang belum nikah tapi sudah hamil? Bagaimana ceritanya orang belum menikah tapi sudah mau punya anak? Ini sangat menjadi beban berat bagi Yusuf secara pribadi. Orang yang sangat dicintainya, gadis yang sangat dicintainya, sangat disayanginya, ternyata hamil sebelum nikah dan tidak tahu siapa yang mengambilnya. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Yesus hadir dalam sebuah keluarga yang sedang bermasalah. Yusuf dalam kegampangannya, dalam kegelisahannya, harus menerima Maria, calon istrinya yang akan menjadi istrinya, mempunyai anak sebelum menikah dengan dia. Tetapi dalam hal ini Yusuf punya kekuatan yang luar biasa hingga mau menerima dan menikahi daripada Maria tersebut. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kelahiran Tuhan Yesus di tengah keluarga yang bermasalah, di tengah Yusuf dan Maria, itu sudah dibuatkan sejak dahulu. Bahwa akan lahir seorang anak manusia di tengah-tengah keluarga. Pembuatan sudah ada sejak dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya tiba-tiba Maria hamil kemudian punya anak, tidak. Tetapi sudah dinubuatkan sejak dahulu bahwa Yesus akan hadir ke dunia. Tujuannya apa? Supaya Yusuf dan Maria tetap bisa saling mengalah, saling menutupi kesalahannya, saling menerima kenyataan, saling menerima kekurangan daripada keluarga. Sama seperti kita di sini. Kita juga harus sebagai keluarga saling menerima kekurangan, saling menerima perbedaan pendapat, perbedaan pandangan di keluarga kita antara suami istri dalam hal apapun, dalam hal pengelolaan keuangan, hal hubungan, hal pekerjaan dan lain-lain, pasti banyak. Tetapi kita semua harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena apa? Karena Allah hadir di tengah-tengah keluarga tersebut. Allah lahir di tengah keluarga kita. Yesus lahir dalam keluarga kita. Bukan hanya Yesus lahir dalam keluarga satu Yusuf dan Maria, tapi Yesus lahir dalam keluarga kita semua. Kita akui tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga punya tantangan yang unik, tantangan masing-masing, tantangan masalah yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang masalah komunikasi, ada yang masalah krisis moral, kesulitan ekonomi, ataupun tekanan zaman yang membuat anggota keluarga saling merasa bersaing, terasing, atau kehilangan arah. Mungkin ada seorang suami karena lagi kesal sama istrinya, karena mohon maaf istrinya berbuat
yang tidak baik, contohnya yang selingkuh gitu kan ya, dia tidak mau kalah. Istri gue aja selingkuh, kenapa gue nggak bisa? Ada yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena mereka tidak berkomunikasi, karena mereka tidak memasukkan Allah ke dalam keluarga mereka. Itu krisis yang luar biasa dalam setiap keluarga. Ada juga seorang anak tidak bertegur sapa dengan orang tuanya. Ada seperti itu. Ada yang anak bertegur sapa dengan orang tuanya via WA, via chatting doang. Ada seperti itu. Jadi kita akui bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah belajar firman Tuhan, mari kita belajar untuk lebih baik lagi. Kita hadirkan Allah dalam keluarga kita. Kita hadirkan Allah untuk menyelamatkan keluarga kita. Agar kita semua bisa selamat dan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Seperti dalam kelahiran Yesus tersebut. Yesus hadir menyelamatkan keluarga. Yusuf dan Maria diselamatkan. Yusuf tidak menghujat Maria, tidak membicarakan kekurangan Maria, bahwa diumumkan Maria sudah hamil sebelum nikah dan segala macam, tidak. Tapi Yusuf menutupinya. Yusuf tetap taat kepada perintah Allah untuk tetap menikahi Maria tersebut. Sama seperti kita juga. Kita harus taat akan apa yang diberitakan Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita setiap saat pasti membawa gadget, membawa handphone, dan di dalamnya ada Alkitab elektronik. Alkitab elektronik yang ada dalam handphone kita ini tidak hanya untuk dipegang Bapak Ibu sekalian, tidak hanya dibaca pada setiap baca firman Tuhan, tidak. Ini adalah pegangan kita bahwa Allah selalu hadir dalam handphone kita. Allah ada dalam handphone kita, Allah sudah hadir dalam handphone kita. Makanya kenapa kita harus bisa terus sesuai dengan apa yang dalam handphone tersebut. Itu adalah firman-firman Allah-Nya. Nah, kembali kepada tema kita, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Yusuf sebagai kepala keluarga saat itu tidak mau menjelekan, menyebarluaskan kejelekan daripada istrinya sendiri. Berbeda dengan sekarang. Di zaman sekarang banyak keluarga hancur, banyak keluarga retak karena mereka mengumbar kekurangan daripada masing-masing pasangannya. Boleh kita saksikan sendiri, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, mereka memposting di status WA gitu kan ya, ada yang bilang, aduh lagi pusing, jadilah punya suami begini begitu, punya istri begini begitu, punya anak begini begitu, dalam hal kejelekannya. Ini sangat tidak baik Bapak Ibu sekalian. Sangat berbeda dengan ajaran yang Tuhan ajarkan. Sangat berbeda dengan firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa Allah hadir menyelamatkan keluarga kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bukti kelahiran ilahi dalam keluarga, dalam Natal tersebut. Tuhan Yesus lahir seperti yang kemarin dibahas di kandang domba. Ada bukti Allah hadir di tengah keluarga kita, tidak jauh dengan keluarga kita. Tidak jauh dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Ia memilih lahir dalam kondisi sederhana. Ia tidak memilih lahir di tempat yang baik, tempat yang mewah. Tidak. Tetapi dia lahir di tempat yang mudah dijangkau, mudah dilihat, bahwa yang ingin hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam permasalahan keluarga kita. Mungkin kalau Tuhan pengen hadir, atau Yesus pengen hadir, pengen lahir di tempat yang baik juga gampang kok. Tinggal lahir saja sebagai anak raja. Lahirlah sebagai anak pejabat kan bisa. Tetapi kenapa Yesus lahir di keluarga yang sederhana? Bahkan saat kelahiran ditolak semua orang. Kita tahu semua seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Yesus hadir dalam keluarga kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian poin yang pertama. Yang kedua, kita baca di ayat 23. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Allah hadir menyertai kita semua. Ini didapatkan juga di Yesaya 7:14 bahwa firman Tuhannya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Allah selalu beserta dengan kita. Allah hadir dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita dalam keluarga kita, itu adalah ada dalam penyertaan Allah. Kita tidak usah khawatir, kita tidak usah cemas. Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Mungkin saat-saat ini banyak keluarga sedang bermasalah komunikasi. Mereka lebih banyak komunikasi hanya dengan via telepon, walaupun berdekatan. Ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Dan banyak sekali yang berbicara kepada saya, konseling, atau minta pendapat, hubungan yang retak antara anak dengan bapak, anak dengan ibu. Mereka tidak bersegur sapa Bapak Ibu sekalian. Dalam satu rumah, mereka hanya bicara lewat handphone aja sudah. Mungkin dalam kata-katanya, "Ma, saya mau makan," atau "Nak, kamu segera bangun." Ada yang seperti itu. Mereka sudah mulai retak, sudah mulai dingin hubungan antara keluarga. Makanya kenapa kita harus menarik Allah dalam keluarga kita, harus menempatkan Allah dalam keluarga kita, agar apa? Agar Tuhan, agar Allah selalu beserta dengan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Allah, kita tidak bisa apa. Seperti saat ini, kita sama-sama sedang belajar di keluarga di Tio. Kenapa saya di Tio merasa sebagai keluarga? Kami pada saat mendirikan Yayasan Kapruta, punya satu visi yang sama. Sejak kami belajar bersama selama 2 tahun, kemudian kami bertemu kembali, terus Tuhan pertemukan, persatukan kami merasa adalah sebagai keluarga. Kita saling menopang satu dengan yang lain. Seorang bergerak di bidang pendidikan, seorang bergerak di bidang pelayanan, seorang bergerak di bidang administrasi dan lain-lain, semua bergerak. Dan kami semua sepakat menghadirkan Allah dalam kehidupan kami, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan, dalam pekerjaan Tuhan yang sedang kita laksanakan di Tio ini, di Kapruta Ministry ini. Kami berharap bahwa dengan kami bisa membentuk keluarga daripada di Tio ini, kita semua bisa saling menopang satu dengan yang lain. Kita menghadirkan Allah dalam pembelajaran kita. Allah tidak hanya kita jadikan saat ibadah saja, tapi saat kita bekerja, saat kita berorganisasi seperti sekarang, saat kita belajar, itu adalah satu keputusan yang luar biasa bahwa kita memasukkan Allah dalam kehidupan kita dalam aspek apapun. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, terus kemudian ayat selanjutnya di 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf sangat taat kepada Allah, sangat taat kepada Tuhan. Sebetulnya, kalau saya baca dalam kisah-kisah yang saya terima juga, khotbah-khotbah yang saya dengarkan, Yusuf bisa aja menceraikan Maria, tidak memilih Maria sebagai istrinya, beralih ke perempuan lain, bisa saja. Tetapi setelah Yusuf ditanya oleh malaikat, oleh Tuhan melalui malaikat tersebut, dia taat. Dia mau menanggung beban yang begitu besar, menanggung malu yang begitu besar, untuk tetap menjadikan Maria sebagai istrinya dan tidak berhubungan sebagai malaikat suami istri sebelum Maria melahirkan anaknya, sebelum melahirkan Yesus. Aplikasi dalam kehidupan kita,
Apa kita sudah taat kepada perintah Tuhan? Apa kita dan keluarga sudah taat akan perintah Tuhan? Apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, apakah sudah kita bisa menaatinya? Sama seperti Yusuf yang sudah mentaati perintah Tuhan yang sangat berat sekali menurut kita. Bisa dibayangkan kalau kita dalam posisi sebagai Yusuf, apa kita mau berbuat seperti itu? Apakah kita bisa menerima orang yang kita cintai sudah berbuat yang tidak baik dalam arti secara negatif gitu kan ya? Apakah mau seperti itu? Kita pun sama. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai kita sekarang sudah belajar firman Tuhan, sebagai duta-dutanya Allah, apa kita mau menerima tugas tersebut? Mungkin kalau disuruh khotbah di persekutuan besar, gereja-gereja besar, pasti menerima semua Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa kita mau menjangkau saudara-saudara kita yang di dalam permasalahan, dalam persoalan? Banyak orang, para hamba Tuhan yang mengerti firman Tuhan, tetapi mereka lebih senang melayani kota-kota besar dengan jemaat yang besar, dengan orang-orang yang ekonominya tinggi, tetapi mereka tidak sedikit yang melupakan sekitarnya Bapak Ibu sekalian. Mereka lupa bahwa yang dilayani itu bukan hanya orang-orang tersebut, tetapi banyak juga orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang berkekurangan yang perlu dilayani. Namanya kita pelayanan dalam sebuah pekerjaan Tuhan tidak perlu harus jauh-jauh Bapak Ibu sekalian. Tapi emang kalau boleh saya ngomong, melayani tempat jauh yang terbelakang, terpencil itu butuh, harus. Tetapi kita juga tidak melupakan sekitar kita. Masih banyak orang sekitar kita yang sedang kesulitan, bermasalah, baik dalam hidupnya, dalam ekonominya, dalam hubungan dengan Tuhan. Satu kesaksian dari saya bergerak dalam pelayanan di dalam arti saya tidak jauh-jauh. Karena saya masih bergerak di dunia sekuler dan tidak bisa lama pergi meninggalkan tugas-tugas saya di kantor, di tempat kerja saya lebih banyak pelayanan di tempat saya sendiri. Saya melihat masih banyak orang yang belum percaya Tuhan. Masih banyak orang yang sedang hubungan tidak baik dengan Tuhan. Masih banyak orang yang butuh teman, butuh didoakan. Tidak jauh Bapak Ibu sekalian, di depan mata kita sendiri. Di dalam keluarga kita, apakah sudah terlayani semua keluarga kita? Apakah anak kita, suami kita, istri kita, papa mama kita, adik kakak kita, apakah sudah terlayani dengan baik? Pelayanan keluar, menyelamatkan orang, itu hebat. Tetapi apakah kita harus mengabaikan yang dekat dengan kita sendiri? Kami sedang bergumul tentang keluarga saya sendiri. Tuhan anugerahkan kepada saya hidup dalam keluarga yang Bhinneka Tunggal Ika, yang keyakinan kami berbeda-beda. Almarhum papa saya seorang penganut Buddhis yang kuat, bahkan beliau adalah seorang rohaniawan yang cukup dikenal, luar biasa juga, seorang pendeta. Kemudian mama saya almarhum juga seorang majelis gereja. Kakak saya yang pertama seorang Muslim, adik saya yang pertama seorang pengkatolik, dan yang bungsu berbeda pula, dia tetap masih ikut ajaran papa saya. Kami sedang berdoa, bergumul bagaimana kiranya Tuhan jamah mereka semua supaya mengenal Tuhan. Ini suatu perjuangan yang keras, tetapi saya percaya Allah sudah hadir dalam keluarga. Apabila dalam satu keluarga orang diselamatkan, maka semua keluarga akan diselamatkan. Saya percaya itu. Makanya kenapa sampai sekarang saya tetap memegang teguh bahwa saya sudah berada di jalan yang benar. Dan saya sudah selalu harus mendoakan semua saudara-saudara saya, semua sahabat-sahabat saya untuk mengenal Tuhan. Kemudian
dari keluarga tersebut saya mencoba ke tetangga-tetangga saya, ke teman-teman saya. Ya puji Tuhan, semua bisa terlayani dengan baik. Sebagian besar mereka menolak, tapi tidak sedikit pula mereka yang menerima. Mereka mau diubahkan, mereka mau ikut Tuhan. Ini suatu perjuangan bagi kami, suatu pelayanan kami. Kami tidak bisa berbuat jauh, kami tidak bisa melangkah jauh, tidak bisa seperti orang lain, bisa pelayanan keluar pulau, bahkan keluar negeri. Tapi kami hanya berkutat di tempat kami sendiri. Kami terus melayani yang terdekat. Karena kami ingin keluarga kami semua itu diselamatkan. Kami ingin Allah hadir menyelamatkan kami semua. Allah menyertai kami semua. Tidak ada keluarga yang terlewatkan, Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu alasan kenapa saya mengambil tema dalam firman Tuhan pagi ini, lebih fokus kepada karakter ataupun kenyataan realita yang terjadi dalam keluarga. Karena kalau kita melihat realita di lapangan, realita di yang kehidupan kita nyata, banyak keluarga yang tidak mengerti kenapa ada Natal seperti yang tadi awal saya bilang, kenapa Yesus lahir di kandang domba. Hanya mereka menjadikan kandang domba tersebut sebagai hiasan Natal, palungan tersebut sebagai aksesorisnya. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Nah, dari paparan yang saya sampaikan, saya tidak bisa panjang lebar, saya hanya bisa menyimpulkan bahwa satu, Allah itu hadir menyelamatkan keluarga yang retak. Natal membuka ruang pribadi dari sebuah keluarga, pribadi demi pribadi, orang demi orang. Di momen Natal ini, mari ajak setiap keluarga kita untuk saling terbuka, saling membuka diri, melapangkan dada untuk saling memahami satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain akan kekurangan-kekurangannya. Supaya Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita bicara dengan satu dengan yang lain antara keluarga, kita saling memaafkan, kita saling mengampuni. Sama seperti Yusuf menerima kekurangan daripada Maria yang sudah hamil sebelum nikah, kita pun sama keluarga harus bisa seperti itu. Kita harus bisa menutupi kekurangan daripada keluarga kita, bukan hanya untuk diekspos di dunia luar, terus saling menutupinya, saling mendoakannya, saling mendukungnya. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa Allah sudah menyelamatkan kita dan Allah pasti menyertai kita. Yang kedua, Allah hadir menyelamatkan keluarga dari dosa. Karena awal daripada semua ini adalah daripada dosa kita. Allah hadir bukan hanya untuk memerdekakan kita, tetapi Allah hadir juga untuk menebus dosa kita semua. Menebus daripada kesalahan kita. Menebus daripada semua yang tidak baik yang telah kita lakukan. Kemudian poin yang ketiga, Allah hadir menyelamatkan keluarga supaya keluarga menjadi tempatnya Allah untuk bertumbuh. Allah hadir dalam keluarga supaya kita makin bertumbuh iman kita, makin bersama-sama berdiri tegak dengan berbagai masalah yang ada. Karena apa? Karena kita sudah memanggil Tuhan, menempatkan Tuhan dalam keluarga kita. Kita ajak keluarga kita untuk selalu membuka hati, mengundang Yesus dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan pribadi masing-masing. Kita setiap saat selalu mengingatkan satu dengan yang lain lewat sapaan kita. Dan lebih baik kita juga mengadakan mesbah keluarga.
Kita berdoa bersama dalam keluarga, saling mengingatkan, saling mendoakan, supaya dalam setiap gerak langkah kita, dimanapun kita berada, dimanapun keluarga kita berada, selalu ada Yesus, selalu ada Tuhan dalam keluarga kita. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi dari Matius 1, 21-25 ini kita mendapatkan banyak masukan, kita mendapatkan banyak pelajaran bahwa Allah hadir menyelamatkan keluarga. Keluarga diselamatkan, sebuah kota akan selamat. Sebuah kota selamat, negara akan selamat. Semua dimulai daripada Allah hadir dalam sebuah keluarga. Satu orang diselamatkan, semua pasti diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan tutup dalam doa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Bapak terima kasih, firman-Mu telah disampaikan Tuhan melalui hamba-Mu, melalui mulut hamba ini Tuhan. Ampuni apabila ada kata-kata yang bukan dari keinginan hati-Mu Tuhan, hingga keluar dari mulut ini Tuhan. Kiranya Engkau setia akan membenarkan, meluruskan daripada kata-kata hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, tapi Engkau akan terus berbicara dalam hati kami semua Tuhan. Berikan kami semua pengertian yang sama Tuhan, di mana Engkau hadir menyelamatkan keluarga-keluarga kami Tuhan. Agar kami tetap mengundang Engkau, menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan, sebagai imam dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang ada sedang kuliah di DTO ini Tuhan, juga keluarga-keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya mereka terus boleh menempatkan Engkau sebagai pedoman hidupnya Tuhan, hingga kami semua boleh diselamatkan ya Bapak. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan hidup kami Tuhan. Kami akan melanjutkan pelayanan kami di dunia nyata Tuhan. Dan Engkau terus memberkati dan mengurapi kami semua Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.